Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini hari Selasa sudah memasuki puasa ke-22 Ramadan. Dan sekarang saat ini kita sudah banyak ya belajar literasi-literasi kemarin. Hari ini kita akan membahas literasi ketujuh. Literasi ketujuh itu terkait tentang adab-adab berpuasa. Wah, Masya Allah, ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari dari literasi-literasi kemarin akan ditambah lagi untuk literasi hari ini. Kita akan membahas tentang adab-adab berpuasa. Karena ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah atau tidaknya, tetapi juga memiliki adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seseorang. Artinya, adab berpuasa sangat penting untuk diperhatikan karena akan menentukan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik anak-anakku sekalian, yuk kita simak apa saja sih adab-adab berpuasa. Sesungguhnya adab-adab berpuasa itu sangat banyak, tapi di kesempatan kali ini kita akan fokus ke 6 adab berpuasa. Yang pertama itu adalah mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Kenapa kita wajib untuk mengkonsumsi makanan yang baik? Karena makanan yang baik yang akan kita konsumsi akan berpengaruh terhadap aktivitas kita nantinya. Seperti misalkan kita dalam berpuasa makan sahur itu harus seimbang antara sayur mayur, buah-buahan, dan lauk pauk. Jangan terlalu berlebih atau terlalu kurang. Nanti kalau misalkan berlebih, bisa saja ketika PJJ kalian malah mengantuk, akhirnya tidak mengikuti PJJ. Dan juga jangan berkurang. Kalau berkurang nanti kalian malah lemas ketika mengikuti PJJ. Jadi makanlah sesuai dengan porsinya, tidak banyak ataupun tidak kurang, dan gizinya seimbang. Nah, yang kedua itu adalah menghindari perselisihan atau pertengkaran. Ini bisa saja terjadi di mana saja dan kapan saja. Kita tidak bisa menghindari perselisihan. Namun ketika kita ada dalam situasi tersebut, kita harus bisa menekan emosi kita. Dengan cara apa anak-anakku? Dengan cara melafalkan istighfar, astagfirullahalazim. Jadi ketika kalian berada pada permasalahan perselisihan tersebut, kalian harus bisa menahan diri, menahan emosi agar lebih bisa mengontrol diri kalian. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga itu adalah tidak melakukan gibah atau tidak menggunjing sesama atau orang lain. Kadangkala nih kalau kita lagi kumpul-kumpul sesama kelompok, kita tidak sengaja untuk berbicara atau menjelekkan teman-teman atau orang lain gitu. Apalagi nih walaupun kita tidak bertemu secara langsung, kita online di rumah masing-masing, banyak sekali media sosial yang berpengaruh untuk kita melakukan perbuatan itu. Di chatting grup atau lain sebagainya, meskipun kita tidak berlisan, kita tidak berbicara, tapi ini jari jemari kita kadang mengetik atau melakukan sesuatu, berpikir sesuatu yang mengakibatkan kita ternyata melakukan gibah atau menggunjing orang lain, dan itu bisa mengurangi ibadah berpuasa kita. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari sifat-sifat menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain tersebut? Kita bisa menggantinya dengan mengikuti kajian Islami, atau kalau misalkan kalian tidak bisa mengikuti itu, kalian bisa menargetkan tentang khatam Quran. Karena Masya Allah ya, ibadah di bulan Ramadan ini apabila kalian bisa menghatamkan Quran, itu pahalanya bisa lebih berlipat ganda daripada kalian harus menggunjing. Oke, nah selanjutnya yang keempat, adab yang keempat ketika kalian berpuasa itu menolak dusta atau jangan sekali-kali berbohong. Sebenarnya tidak di puasa saja ya, di kehidupan sehari-hari kita sebagai umat muslim juga jangan sampai berbohong. Karena kalau kita yang tidak biasa berbohong, melakukan perbuatan itu, kadang hati kita merasa ada yang
aneh gitu, ada yang harus diperbaiki atau merasa takut karena sudah berbohong gitu. Apalagi melakukan sumpah palsu, itu dosanya ya Allah jangan sampai kita melakukan itu. Nah, selanjutnya anak-anakku, adab yang kelima itu adalah tidak menyakiti orang lain. Nah, tidak menyakiti orang lain itu seperti apa? Salah satu contohnya adalah ketika kita sedang ngobrol dengan teman kalian, kemudian kita bercanda gitu ya, bercanda kadang-kala kita kurang bisa mengontrol candaan kita. Ya, itu juga harus hati-hati. Kadang kalau misalkan kita sedang bercanda, ada kalanya obrolan kita atau omongan kita atau celutukan kita itu menyinggung orang lain gitu. Kita nggak tahu ya apakah orang itu tersinggung atau tidak, karena pada prinsipnya mungkin kita bisa menghitung kedalaman lautan, tapi kita tidak bisa menghitung dalamnya hati seseorang. Jadi kalau misalkan kita tidak sengaja menyinggung orang lain, ternyata orang lain tersinggung, kemudian dia berdoa gitu ya agar dibalas dan lain sebagainya, karena kan katanya doa orang yang terzolimi itu akan terkabul, dan itu bisa saja menghambat kesuksesan kita anak-anakku. Jadi ketika bercanda jangan sampai kita menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara verbal, secara ucapan gitu. Semoga kita bisa melakukan itu. Kemudian yang terakhir anak-anakku, adab yang terakhir itu adalah menjaga setiap anggota tubuh kita, mulai dari mata, kemudian lisan, pendengaran, menjaga dari hal-hal yang buruk. Jangan sampai kita melihat hal yang tidak baik, mendengar hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kalau kita sudah melakukan itu akan terpengaruh ke otak kita, ke pikiran kita, nantinya akan berpengaruh kepada sikap dan perilaku kita. Jadi harus bisa menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang buruk tersebut gitu. Jadi intinya adalah kita harus bisa menahan segala emosi, menahan segala perbuatan yang jelek-jelek agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Seperti itulah anak-anakku dari 6 adab berpuasa yang harus kita miliki gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa mengontrol emosi, beristighfarlah. Apalagi kalau misalkan berbuka, kalau misalkan sedang berbuka menunggu waktu azan maghrib tiba, katanya kan kita harus banyak-banyak berdoa gitu, hanya harus banyak berdoa agar keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah. Dan jangan lupa ketika buka puasa kita juga harus banyak-banyak beristighfar, karena kita tidak tahu selama puasa dari pagi, siang, sore itu apakah sudah benar, apakah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menjelang berbuka kita harus banyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik anak-anakku, itulah ke-6 adab yang sebaiknya kita lakukan saat berpuasa. Berlomba-lombalah untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan yang penuh barokah ini. Jangan sampai kita berpuasa namun hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Ya, alhamdulillah anak-anakku semua, inilah pembelajaran kita di literasi ke-7 terkait adab dalam berpuasa. Semoga ilmu yang sudah diberikan bermanfaat untuk kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan yang salah hanya dalam diri saya pribadi. Terima kasih saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.